kembali lagi di channel Vina Femurat. Sebelumnya penerbangan saya menuju Turki untuk bertemu suami berjalan lancar dan selamat. Sekarang waktunya kami segera mengurus persiapan nikah secara negara di Turki. Masya Allah. Tapi sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis dan insya Allah bernilai pahala karena saling membantu sesama. Amin. Oke, kedatangan saya ke Turki sudah berlaku bebas visa selama 30 hari. Kami harus memanfaatkan waktu 30 hari tersebut untuk mengurus pernikahan agar saya pun bisa segera mengurus izin tinggal dengan alasan ikut suami. Oh ya, sebagai info, seminggu sebelum keberangkatan saya ke Turki, kami sudah melakukan nikah secara agama jarak jauh alias via online. Hari pertama di Turki, saya mendarat pada waktu subuh. Kami langsung menuju flat yang sudah disiapkan oleh Murad dan dibantu keluarganya sebelum saya berangkat ke Turki. Berat banget itu malam-malam. Setelah istirahat beberapa jam, pagi menjelang siang, saya langsung ke rumah mertua untuk bertemu ibu dan sarapan bersama. Oh ya, ayah mertua sudah berangkat kerja, jadi baru ketemu pas malamnya. Bu neydi? O peynirli. Bu da patatesli. Hani işi dönünce ıspanak mı? Ispanak yok yapmadım ya. Ya işi görünce şimdi mi içeceksin? He bir tane ver ya. Aşkım içmen lazım. Ben içiyorum. 2 bin lira. Dersine basmasınlar. Bizi rahatsız etmesinler. Kahvaltı yapacağız. Selesai sarapan, tanpa menunda waktu lagi, kami langsung menuju kantor pemerintah kota Madia setempat untuk menanyakan persyaratan pendaftaran pernikahan dengan warga asing. Ne oldu? Close? Close? Tamam, biraz da suyu. Eşim yabancı da. Endonezya. Ama sağdaki odaya girer. Akhirnya kami mendapatkan informasi apa-apa saja persyaratan menikah. Salah satunya, saya dan suami harus melakukan tes kesehatan dan melampirkan hasil tesnya dalam bentuk surat rekomendasi kedokteran yang distempel oleh klinik atau rumah sakit setempat. Karena itu, kami pun langsung menuju klinik untuk melakukan tes kesehatan. Tadi udah ke kantor KUA-nya, nanya-nanya persyaratan apa aja. Sekarang ke hospital. Rumah sakit. Hospital. Ya, rumah sakit buat cek kesehatan. Sebelum nikah harus cek kesehatan dulu. Jalan kaki hujan-hujan di Istanbul. Tapi karena sudah kesorean, jadi kami datang lagi keesokan harinya. Hari kedua kami ke klinik dan membuat janji dokter untuk esok harinya. Lalu kami langsung meluncur ke konsulat Jakarta di Istanbul untuk mendapatkan surat rekomendasi menikah di Turki. Ini juga salah satu persyaratan yang harus disiapkan kalau menikah di Turki. Intinya surat keterangan numpang nikah. Lagi ngeliat perjalanannya, soalnya dia nggak tahu, tukang taksinya juga nggak tahu. Ya, semoga lancar suasana hari ini. Hujan dari kemarin, hujan sih dari hari pertama. Sekarang hari kedua juga hujan. Yang itu ya? Banyak. Oh iya, ada bendera Indonesianya. Di sini jalanan naik turun, kayak berbukit gitu. Tuh lihat. Ah.
Oke, kita matiin dulu ya, takut mereka nggak welcome. No stress, no stress. No. Amma Jurgen. Ternyata untuk urusan administrasi kita harus bikin janji temu dulu by phone. Jadi akhirnya kami hanya diberikan formulir untuk diisi dan dibawa lagi nanti kalau sudah dapat tanggal janji temu. Cuma dikasih formulir doang, tadi suruh isi terus bikin janji, nanti ketemu lagi di sini dibawa semua persyaratan-persyaratannya. Gitu deh. Nah, sekarang kita jalan-jalan aja, jalan-jalan kafe, kelilingin kota Istanbul. Nggak tahu juga ini ada di mana. Jadi hari itu juga saya menghubungi konsulat Jakarta by phone, membuat janji temu, dan saya baru bisa janji temu 10 hari ke depan. Wow, cukup lama ya. Langsung deg-degan karena saya hanya punya waktu 30 hari dikurang 2 hari, karena jadwal book tiket pulang saya di hari ke-28. Di hari ketiga, waktunya tes kesehatan. Suasana hujan mulu. Dari semalam nggak berhenti. Oh, let's go. Pagi ini ada di rumah sakit lagi. Buat lagi isi formulir. Awalnya saya hanya diminta paspor, karena tentu saya belum punya nomor ID Turki. Tapi ketika akan ambil darah, ternyata mereka tetap mengharuskan saya punya nomor ID Turki dulu. Jadi saat itu hanya Murat yang bisa ambil darah. Kimlik numarası alacağız. Bunu ayrı verin arkadaşa. Şu Bu. etiketli olanı ayrı koyacak. Ini kok jadi. Setelah mencari tahu bagaimana mendapatkan nomor ID Turki dan juga bertanya ke kantor Mahalenin Muhtarina Gidip Sorduk atau semacam kantor kelurahan setempat, mereka mengarahkan kami ke kantor imigrasi. Maka keesokan harinya kami ke kantor imigrasi pusat, lalu sampai di sana diarahkan ke kantor imigrasi cabang di Kumkapı. Ribet ya, mengurus nikah beda negara. Jadi kalau yang mau nikah antar negara harus persiapkan diri dan mental. Ngantri di sini kantornya. Di kantor ini saya hanya dibolehkan masuk sendirian. Jadi Murat menunggu di luar cukup lama sambil kedinginan karena cuaca sangat dingin. Ya, karena di dalam saya juga mengantri cukup lama. Tangannya kedinginan, nungguin di luar, nggak boleh masuk tadi di kantor tadi, lama banget lagi. Ya ampun, kasihan banget. Diarahin ke kantor sana tadi, ngantri lama. Setelah mendapat giliran pelayanan, saya menjelaskan kepada petugas bahwa saya akan melakukan tes kesehatan untuk menikah dengan warga Turki, tapi klinik mengharuskan saya mempunyai nomor ID Turki, tidak bisa hanya dengan paspor. Beruntung petugasnya cukup helpful, dan dia akhirnya memberikan saya nomor ID sementara yang berlaku sampai tanggal tiket kepulangan saya. Tapi karena sistemnya agak down, akhirnya saya disuruh menunggu di luar dan nanti balik lagi sekitar 2 jam. Karena waktu juga sudah lewat jam makan siang dan hawa sangat dingin, sementara menunggu, kami jalan mencari tempat makan. Lewat ini. Allah. Ya akhirnya tadi setelah dari kantor imigrasi berhasil juga dapet nomor ID Turki. Ini ya nomor ini. Nah nomor ini nanti akan aku gunakan ke klinik untuk bisa melakukan tes kesehatan. Sukses mengurus nomor ID Turki, akhirnya saya bisa ambil darah pada hari ke-7, atau tepatnya hari Senin, karena hari ke-5 dan ke-6 saya di Turki jatuh pada weekend Sabtu Minggu, dan kliniknya tutup. Turkish numbernya udah dapet, sekarang tinggal ke rumah sakit untuk ambil darahnya. Pagi banget. Mataharinya lagi cerah banget, enak gak hujan, anget. 99-86. Boleh bilang nih yang kertas ini, soalnya ada Turkish numbernya. Sambil
Hasil tes kesehatan sudah bisa kami dapatkan esok harinya untuk nanti diserahkan sebagai salah satu lampiran ke kantor pemerintah Kota Madia saat mendaftarkan pernikahan. İşte evlilik için onlar hazırlıyor. Her yerde video çekiyor. Udah lama nggak disuntik jadinya, lihat darahnya. Ngilu juga ya, udah lama nggak disuntik ngeliat jarum suntik, ya Allah. Jadi ini udah selesai, tinggal nunggu hasilnya. Nanti hasilnya dibawa buat persyaratan menikah, nikah negara. Kita pulang. Tapi masih ada satu dokumen lagi yang belum, yaitu rekomendasi nikah dari kedutaan atau konsulat Jakarta di Istanbul, Turki. Untuk mendapatkan ini, saya harus mengisi formulir yang sudah saya dapat sebelumnya dari konsulat, surat N1 sampai N4 yang sudah saya urus di Indonesia, dan beberapa persyaratan administrasi lain yang akan saya serahkan saat janji temu ke konsulat Jakarta di hari ke-11. Hari ini akhirnya janji temu ke kedutaan konsulat Jakarta di Istanbul. Kita akan ke sana untuk memasukkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin numpang nikah di Istanbul. Masih kurang satu dokumen lagi, SKCK-nya lupa difotokopi. Sekarang lagi difotokopi dulu sama Murad di dalam. Tempat fotokopinya. Oh, toko buku gitu, tapi ada tempat fotokopinya ternyata. Oh ya, sementara masih mengurus semua administrasinya, kami belum menentukan tanggal pernikahan, karena semua tergantung dari hasil pendaftaran di kantor pemerintah Kota Madia setempat. Jadi kami cuma bisa berharap semua berjalan lancar dan bisa segera menikah sebelum waktu bebas visa saya habis. Saat menyerahkan semua persyaratan administrasi ke konsulat Jakarta, kita harus datang berdua, karena akan ada sesi wawancara saya dan calon suami. Usai wawancara, kami disuruh menunggu sekitar 3 jam hingga suratnya rilis. Tadi ditanyain macam-macam, mulai dari ketemu di mana, kenapa mau nikah sama dia, terus kerja apa, gajinya berapa, orang tuanya gimana, alasan menikah sama dia kenapa, gitu. Ya. Itu deh, tadi lumayan lama ngobrol wawancaranya itu. Jadi aku ditanya, habis itu Murad B-nya juga ditanya macam-macam. Grogi guys. Akhirnya surat rekomendasi menikah dari kedutaan sudah di tangan. Semua administrasi ini akan diserahkan ke kantor pemerintah Kota Madia setempat untuk mendaftarkan pernikahan, dan kami bisa langsung menentukan tanggal nikah.